Mungkin kita belum pernah merasakan ya, bentuk kita itu bagaimana ini ya. Ternyata bentuk kita manusia itu adalah bentuk yang paling indah ya. Sudah dijelaskan di dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh saya telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah ya. Nah ini kadang-kadang kita masih merasa kurang ganteng, kurang cantik ya. Padahal kita ini sudah paling indah ya. Coba nanti kalau kendang percaya nanti ke Bonbin ya, mendekati singa, mendekati gajah ya, mendekati orang hutan ya. Kira-kira gagah mana, kira-kira cantik mana kalau perempuan ya. Tidak ada yang menanding. Coba kalau kita teliti, tidak ada yang bentuk seperti manusia ya. Artinya punya kaki dua, tangan dua itu tidak ada ya. Kalau kera itu kakinya empat ya. Coba kalau berjalan nanti kan pakai kaki empat ya. Tidak pernah berdiri kecuali kalau nanti ditonton orang itu ya. Ditonton, ditabui ya, itu baru berdiri. Tapi kalau tidak berjalan biasa pasti empat kaki ya, itu. Cuma kaki yang kedua depan ini kadang-kadang dibuat tangan. Tapi kalau manusia memang tangan dan kaki dua. Tidak ada yang seperti itu. Ada yang kakinya dua tapi tidak punya tangan, seperti ayam, burung ya. Seperti ya itu. Ada yang kakinya empat, ada yang kakinya tidak terhitung, ada yang tidak punya kaki ya. Bermacam-macam makhluk Allah, tapi yang seperti manusia ini tidak ada. Maka kita harus bangga, dalam hati harus merasa senang, dalam hati harus merasa bersyukur. Wah, saya ini termasuk makhluk yang dimuliakan oleh Allah yang paling indah. Maka kalau kita ini merasa senang ya mestinya harus merasa senang, diberi nikmat yang agung kok tidak senang ya. Ini yang kadang-kadang kita belum bisa mensyukuri nikmat Allah dengan sesungguhnya itu. Hati kita belum bisa merasa senang yang sesungguhnya ya. Coba saja ya, kita bandingkan saja ya, kita terhadap orang tua kita ya. Berapa kali orang tua memberi makan kepada kita, berapa kintal yang kita makan ya? Berapa juta uang yang diberikan kepada kita. Nah ini kadang-kadang kita yang karena orang tua baik kepada kita ya, itu tidak dirasa bahwa itu suatu kebaikan yang sangat besar ya. Nah, terhadap orang tua kita ya. Kadang-kadang malah baru diajak jajan temannya saja ya, bakso satu mangkok ya, diingat-ingat sampai sebulan. Wah kan teman saya itu baik sekali, jajakno bakso sak mangkok. Padahal orang tua berapa mangkok itu belum pernah kita ingat. Maka nikmat-nikmat Allah yang agung, nikmat-nikmat orang tua kepada kita semua ini yang kadang-kadang belum kita syukuri, belum kita merasakan bahwa itu adalah keagungan atau kebaikan mereka. Maka mari kita bersama-sama untuk memikirkan orang tua kita yang sudah memberikan kebaikan kepada kita, dan juga Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat kepada kita semuanya. Jadi kita di dunia ini mestinya sudah banyak sekali nikmat yang kita terima ya. Tapi yang diberi nikmat ini kadang-kadang tidak merasa atau ya belum merasa ya. Mestinya kalau kita mau neliti atau selalu memperhatikan ini, kita mestinya selalu adalah gembira karena nikmat-nikmat itulah yang telah diberikan kepada kita. Coba saja dari kita bangun pagi
ternyata kita bisa bangun lagi ya. Kadang-kadang kan ada bangun badannya hanya separuh yang bergerak ya. Ini bisa bergerak semua dan sampai di sini dengan kesehatan, dengan keadaan yang baik ya. Tidak mati separuh tapi masih hidup semuanya ya. Ini suatu kenikmatan. Kemudian kita ke kamar mandi bisa berak, bisa mengeluarkan air kencing ya. Ini juga kenikmatan yang kadang-kadang kita lupa. Nah, kita kadang-kadang ingatnya kalau sudah dicabut oleh Allah ya. Nggak bisa kencing ya baru wah orang kencing ini adalah nikmat dari Allah ya. Maka kita harus selalu memikirkan dan mengingat-ingat nikmat Allah. Jadi kalau kita orang Islam ini memikirkan nikmatnya Allah, itu namanya kan kita berpikir yang baik, berpikir yang positif. Itulah yang mesti kan diharapkan oleh orang Islam ini supaya berpikir yang baik, berpikir yang positif. Jangan memikir yang jelek-jelek, jangan memikirkan yang kekurangan, tapi kelebihan saja sudah banyak sekali ya. Kalau kita berpikir yang positif, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang positif, kehidupan yang baik itu ya. Sehingga kita sebagai orang Islam tidak boleh menceritakan kejelekan saudara kita yang jelek ya. Sudah jelas jelek ya. Umpamanya ada teman kita mencuri ya. Itu kita kan dilarang untuk menceritakan bahwa si A mencuri, nggak boleh ya. Nggak boleh itu. Namanya hibah ya. Apalagi tidak mencuri dikatakan mencuri. Yang sudah mencuri diceritakan orang tidak boleh, kecuali kalau untuk mengurusi supaya mengurusi anak-anak, supaya bagaimana orang ini tidak boleh. Kalau hanya cerita saja tidak boleh ya. Ini termasuk orang Islam harusnya yang diceritakan itu yang baik-baik ya. Temannya yang baik, temannya yang ahli tahajud, ahli infak, ahli sedekah, diceritakan tidak apa-apa kalau baik ya. Tapi kalau yang jelek-jelek tidak boleh diceritakan. Kita hidup di dunia ini sudah diberi petunjuk oleh Allah, yaitu Al-Quran, hudan linnas, yang mana Quran ini sudah menerangkan kebutuhan sehari-hari kita ya. Nah, dijelaskan di dalam Al-Quran bagaimana kita berhubungan dengan sesama, bagaimana kita hubungan dengan orang tua, bagaimana kita berhubungan dengan guru dan lain sebagainya. Cara makan sudah dijelaskan, cara tidur sudah dijelaskan. Inilah kalau kita mempelajari Al-Quran. Maka Quran ini mestinya adalah pusat ilmu ya. Maka Imam sahabat Ibnu Abbas menerangkan di dalam syairnya, Jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin taqasur anhu afhamur rijali. Segala ilmu ya, itu ada dalam Al-Quran. Jadi segala itu ya semuanya, ilmu umum, ilmu agama, kalau sudah jelas ya menjadi pusat ilmu agama. Tapi ilmu umum termasuk ilmu modern ya, ada biografi, bahkan pendidikan seks ya, di Quran juga ada ya. Jadi seksiologi itu di Al-Quran sudah menerangkan. Lakin taqasara anhu afhamur rijal, hanya saja pakar ilmu ini tidak sampai pemikirannya. Jadi Quran sudah beberapa abad menerangkan, tapi yang diberi keterangan tidak paham. Pahamnya kalau sudah beberapa abad atau kalau ada penemuan baru, ada sains modern, ternyata Quran sudah menerangkan. Banyak sekali itu yang diterangkan di Al-Quran. Maka marilah kita berpedoman dan kita amalkan Al-Quran ini. Maka dari itu Al-Quran ini menjadi petunjuk manusia, dan
Al-Quran adalah satu-satunya yang paling utama ya. Dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu afdalu min kulli syai' dunallah. Quran adalah suatu yang paling utama, paling agung, paling afdal daripada segala sesuatu kecuali Allah ya. Apa saja kalau kita banding Al-Quran, maka Al-Quran adalah yang paling utama ya. Maka orang yang cerdas pasti yang dipilih adalah yang utama ya. Nah, disuruh milih antara yang cantik mau ditarik kawin, santri ditarik kawin, ditarik kawin, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang pertengahan, milihnya kok yang jelek, itu namanya santri kurang cerdas. Kalau cerdas pastinya yang dipilih adalah yang cantik itu ya. Maka kalau kita cerdas pastinya kita sangat memperhatikan Al-Quran, karena Al-Quran yang paling utama ya. Maka termasuk menjadi kenikmatan kita bahwa kita semua, anak-anak kita masukkan untuk belajar Al-Quran. Ini termasuk kecerdasan kita ya. Nah, jadi anak kita inginkan supaya mempelajari Al-Quran, baik menghafalkannya, membacanya, juga yang paling penting adalah melaksanakan atau mengamalkan isinya ya. Ya, kita itu memang punya cita-cita ya. Cita-cita kita mestinya adalah cita-cita yang tinggi, cita-cita yang baik. Itu maksudnya cita kita semua kalau kita cerdas itu. Tapi ya harus menyadari bahwa pemberian Allah ini ya kadang-kadang ya ada yang diberi sedikit, ada yang diberi banyak, ada yang sedang ya. Nah, kita harus mensyukuri karena kita sudah diberi, itu sudah harus terima kasih ya. Kalau kita syukur pasti akan ditambahi oleh Allah ya. Tapi kalau kebetulan bagian kita itu termasuk yang kurang banyak atau sedikit ya, anak kita kurang mampu atau belum bisa mengikuti, ini harus diterima dengan baik dan disyukuri bahwa itulah nikmat Allah dan kita mintakan kepada Allah ya. Ya, Allah kan sudah menjanjikan kepada kita, disuruh untuk memohon kepada Allah. Nah, kita tinggal memohon ya. Jadi kadang-kadang itu yang dirasakan tidak enak oleh para wali kan, tahu anaknya ketinggalan, anaknya belum begini, temannya sudah. Nah, ini harusnya ingat kepada Allah. Itu yang memberi Allah, dan Allah kalau dimintai akan diberi ya. Jika tinggal minta dan yang betul-betul memintanya ya, itu mudah-mudahan anak kita bisa berhasil menjadikan cita-cita kita bisa berhasil semua. Tapi mestinya semuanya harus melalui proses ya. Ada yang mudah, ada yang sukar, yang ada dengan jalan yang yang agak berat. Ini mestinya berbeda-beda. Memang orang itu ya kadang-kadang saling pandang ya. Ya kan, pandang. Pasti setiap orang ada masalah, setiap orang ada sesuatu yang menjadi kendala bagi kita. Tapi itu harus kita hadapi dengan baik dan harus kita minta kepada Allah supaya semuanya bisa kita terima dengan baik. Maka para bapak, para ibu, waktu ini kan adalah liburan anak-anak yang mestinya nanti anak-anak ini akan di rumah ya. Di rumah ya. Maka dari itu ketika di rumah harus menjadi perhatian bapak ibu ya. Diperhatikan hafalannya sampai apa, dan juga nanti supaya tetap beres ya. Memang Quran ini harusnya selalu didarus dan selalu diulang-ulang ya. Dari pengurusnya, dari
para asatid guru-guru sini itu sudah mestinya sudah menginginkan bagaimana supaya anak bapak semua ini menjadi anak yang terbaik semua ya. Sudah bagaimana supaya cepat hatam, supaya cepat lancar, itu semuanya mesti bertujuan begitu. Nggak ada yang menginginkan supaya tertinggal, tidak ada. Tapi semuanya itu ya memang namanya usaha ya, namanya usaha. Maka ya kerjasama antara guru, antara pengurus, antara wali santri ini sangat diharapkan ya. Yang ada kekurangan supaya bisa dilengkapi ya. Yang ada yang kesalahan bisa ampuni dan lain sebagainya. Jadi kalau dari pengurus semestinya sudah berusaha supaya sebaik-baiknya. Nah, ini kendala kadang-kadang juga karena anaknya, ya, juga karena siapa itu kadang-kadang terjadi. Nah, maka kita usahakan ya dengan semaksimal mungkin bagaimananya supaya baik dan urusannya supaya semua. Dan namanya merawat ya, anak banyak dan dari beberapa daerah yang bermacam-macam wataknya, ini sangat-sangat berat ya. Ini maka Bapak Ibu harus bisa menyadari ya, bisa menyadari. Jadi bisa menyadari bahwa merawat anak yang banyak ini memang sangat berat. Nah, coba nanti Bapak Ibu ini dirasakan ketika merawat anaknya sendiri di rumah ya, disuruh kalau bisa ya kegiatan-kegiatan yang ada di pondok ini supaya dilaksanakan di rumah. Ada jamaah, ada deres lah. Jadi orang tuanya kalau bisa ya memang Al-Qur'an, ngaji Quran ini adalah sebagaimana kewajiban kita sebagai orang Islam ya. Tidak yang deres itu anaknya saja, tapi orang tuanya tidak pernah ngaji Quran ya. Jadi kita sebagai orang Islam, orang beriman itu mestinya walaupun tidak menghafalkan Al-Quran tetap harus wiridan Al-Quran ya. Nah, ini mungkin dengan Bapak Ibu juga wiridan Al-Quran atau banyak membaca Al-Quran, ini menjadikan anak-anak bisa terbuka hatinya ya. Tidak hanya anaknya supaya rajin, supaya tekun, tapi orang tuanya tidak pernah ngaji Quran. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin belum serasi ya. Maka sebagai orang tua, sebagai orang Islam ini ya, sahabat Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ya. Alhamdulillah kemarin saya ziarah di makbarahnya ya, ada di Baghdad itu mengatakan begini, mengqara al-Qur'an fi kulli sanatin marrataini faqad adda haqqah ya. Barang siapa membaca Al-Qur'an setiap tahun 2 kali khataman, itu berarti ada haqqah, telah mendatangi haknya terhadap Al-Qur'an ya. Jadi minimal bagi kita semua ya, termasuk wali murid khususnya ini ya, yang anaknya disuruh menghafal Al-Quran harusnya setiap tahun ikut baca Quran khatam 2 kali ya. Nah ini supaya diperhatikan ini ya. Jadi anaknya disuruh mengaji Al-Quran tapi orang tuanya enggak ngaji saja, enggak pernah ya, ini enggak boleh ya. Wong kita sebagai orang itu memang harusnya kan Qurannya harus bisa harus membaca itu mestinya, dan itu akan menjadikan barokah kepada kita ya. Jadi minimal orang tuanya ya, orang tua yang mestinya yang tidak ahli Al-Quran, minimalnya sehari harusnya membaca 4 halaman ya.
4 halaman yang dibaca. Ini sebagai doa orang tua yang anaknya supaya hafal Quran ya. Jadi walaupun bagaimana ya latihan, yang belum bisa mestinya harus latihan ya. 4 halaman setiap hari itu kalau dibaca nanti setengah tahun sudah akan hafal ya. Jadi berarti 1 tahun 2 kali ya. Itu minimal ya. Nah itu untuk mendorong anak-anak supaya cerdas dan supaya berhasil cita-citanya ya. Jangan sampai pokoknya anakku tak kok pondok aku dia tidak ini kadang-kadang kan begitu ya. Aku wis bodoh ikan anak sing pinter. Ya jangan begitu ya. Karena dawuhnya Nabi, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyaklah baca Quran di rumah-rumah kalian ya. Yang di rumah kan Bapak Ibu ya. Ini disuruh memperbanyak baca Quran. Nah, nanti kalau anaknya pas perayaan ini di rumah ya disuruh membaca yang banyak ya. Jadi aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyaklah baca Quran di rumah kalian. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Quran yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yudayyaku ala ahli. Sebab rumah yang tidak pernah untuk membaca Al-Quran yang dibacanya koran ya. Kalau koran surat kabar setiap hari khatam ya. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir dibaca semua. Tapi Qurannya tidak pernah. Atau novel-novel khatam beberapa juznya Quran tidak dibaca ya. Ini yang ilu khairu, akan sedikit kebaikan rumah tadi ya. Keluarganya menjadi keluarga yang sedikit kebaikannya dan banyak kejelekannya. Dan akhirnya wa yudayyaku ala ahli, dan penduduk rumah akan disempitkan oleh Allah ya. Nah, disempitkan ini apa sempitnya? Bisa juga disempitkan rezekinya sehingga rezekinya kurang, atau disempitkan hatinya. Kalau hati disempitkan itu artinya kan hatinya sumpek kan. Kalau hati sumpek itu artinya kan sering marah-marah ya. Semua dimarahi ya, karena hatinya sumpek gitu ya. Nah berarti ada banyak masalah itu ya. Maka kami harapkan orang tuanya untuk memulai juga membaca Al-Quran. Jadi supaya anaknya ahli Quran dan orang tuanya juga mau membaca Al-Quran. Jangan yang kita perhatikan adalah WA-an terus ya. Sedikit-sedikit WA-an, tapi WA-an dengan Allah tidak pernah ya. Bapak Ibu kalau membaca Al-Quran itu berarti WA-an dengan Allah ya. Ini pernah disampaikan oleh Nabi, idza ahabba ahadukum ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Apabila seseorang dari kalian ini senang berkomunikasi dengan Allah, ini WA-an dengan berkomunikasi itu, jagongan dengan Allah, falyaqra'il Qur'an, maka bacalah Al-Quran. Jadi Bapak Ibu membaca Al-Quran ini berarti membaca WA-nya Allah ya. Berarti WA-an dengan Allah ya. Yang pasti akan banyak kebaikannya, banyak pahalanya ya. Maka ini mohon diperhatikan ya. Jadi setelah ini kita harus namanya cinta terhadap Al-Quran. Dengan cintanya anaknya ditaruh di sini tapi kita tidak memperhatikan Al-Quran. Cinta kita terhadap Al-Quran yaitu harus dengan memperbanyak baca Quran. Bapak yang kami muliakan ya, memang Al-Quran ini yang penting adalah kita amalkan ya, kita amalkan itu yang paling penting. Sebab setelah kita beriman itu, supaya kita masuk surga itu harus beramal ya. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kalau kita ingin menjadi penduduk surga, nah ini walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita semua sudah beriman. Ini syarat pertama ya. Wa amilus sholihat, dan mengamalkan amal-amal soleh.
Apa amal soleh? Ya mengamalkan isi Al-Quran. Jadi artinya kita beriman kemudian mengamalkan Al-Quran, ini ulaika ashabul jannah, itulah penduduk-penduduk surga, calon penduduk surga. Nah, maka mari Al-Quran ini sedikit banyak harus kita perhatikan dan kita amalkan isinya. Ya diantaranya amal-amal Al-Quran ya memang semuanya mestinya banyak kalau kita caraskan ya. Sekarang ini mengamalkan Al-Quran ya. Ketika kita waktu berumrah ini ada ayat yang ya biasa sudah kita baca, tapi yang masuk dalam hati ketika kalau tidak salah ketika waktu umrah itu ya, itu yaitu surat yang ada di Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Nah, innama kan di aten cara basa Jawa angin pestine. Pokoknya sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sungguh-sungguh. Nah, ini menunjukkan hanya orang yang beriman sungguh-sungguh adalah ini. Innamal mu'minuna alladzina amanu, yang beriman billahi kepada Allah wa rasuli dan utusannya. Walam yartabu, kemudian tidak tidak ragu ya. Nah ini kadang-kadang kita itu beriman, Rasul iman, kepada Allah beriman, tapi masih ragu-ragu. Nyatanya dawuh-dawuhnya belum kita perhatikan, belum kita jalankan ya. Ini maka kita harus tidak boleh ragu. Namanya innamal mu'minuna billahi wa rasulihi summa lam wajahidu, dan berjihad ya. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Itu ya, dan harus berjihad. Jihad itu apa? Artinya membela agama. Di situ yang disebutkan bi amwalikum dulu ya, bi amwalikum, dengan hartamu ya, dengan hartamu. Kemudian bi anfusikum fisabilillah. Jadi ulaika humus shadiqun. Orang-orang inilah, mereka inilah yang betul-betul iman. Artinya kalau tidak ini berarti kan imannya belum betul-betul ini ya. Ini yang masuk dalam hati saya ketika kita membaca ini ya. Mari kita sebagai orang yang beriman ini supaya menjadi orang yang betul-betul beriman, maka pertama harus kita mantap ya. Keimanan kita harus kita jaga sampai sangat ragu ya, dengan kita mengamalkan isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Isi Al-Quran sangat banyak sekali ya. Dan kemudian kita berjuang untuk membela agama ya. Kalau dulu membela agama adalah dengan perang, kalau sekarang ya dengan melawan hawa nafsu kita ya. Menjalankan kebaikan-kebaikan ini berarti berjihad ya. Nah khususnya kita ini disuruh jihad bi amwalikum, dengan harta benda. Karena ini pertama-tama supaya perang itu kan harus ada peralatan. Nah, peralatan dibutuhkan harta benda. Maka di situ didulukan bi amwalikum, baru wa anfusikum fisabilillah. Maka kita sebagai orang beriman ini kadang-kadang ya, jihad kita itu belum bisa. Artinya niat jihad itu kadang-kadang tidak masuk kepada kita ya. Kita harus semuanya harus kita niati bahwa ini adalah untuk memperjuangkan agama kita ya. Contohnya saja kalau kita beli-beli ya, kita membeli, harusnya kan supaya ekonomi orang Islam ini jaya, supaya orang Islam ini
ekonominya bisa makmur, kan kita harus membeli barang-barang produk-produk orang Islam ya. Rotinya kita beli rotinya orang Islam ya. Tidak yang kita beli rotinya orang kafir ya. Nanti kalau minta bantuan memintanya kepada orang Islam. Nah ini yang salah kita ya. Coba kalau kita mau bersatu untuk tidak membeli produk orang kafir, kita harus membeli produknya orang Islam. Pasti orang kafir akan bangkrut. Saya membeli ke orang Islam semua ya. Contohnya saja ya, air mineral ya. Air mineral ini sudah banyak produk dari pondok-pondok pesantren. Ada Sitokiri, ada yang namanya Santri, kemudian dari sini ada Kahaki, kemudian ada Gontor dan lain sebagainya. Coba itu saja umpama kita tidak mau minum selain yang produk orang Islam, pasti yang tidak Islam akan bangkrut ya. Nah ini mari ini kita niati untuk berjuang, yaitu dengan membeli produk orang Islam dan membeli di toko orang Islam ya. Nah, karena ini adalah sebagai jihad kita. Kalau kita tidak begitu berarti kan iman kita atau keimanan kita belum sempurna, belum bersungguh-sungguh itu. Jadi ini mau mulai kita tingkatkan ya. Jadi dari ekonomi ya. Bapak Ibu yang kami hormati, maka untuk membangun ya, untuk membangun pondok, untuk membangun madrasah, ini kan dibutuhkan jihad Bapak Ibu, yaitu dengan hartanya ya. Maka kalau kita namanya orang Islam pasti akan yakin apa yang didawuhkan oleh Allah ya. Sebagaimana Allah diantaranya sudah berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsiran wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ini diantaranya dawuh Allah yang mestinya harus kita yakini, jangan mama ya, jangan ragu. Man dzalladzi yuqridullah, barang siapa yang menghutangi Allah. Di situ disebutkan siapa yang menghutangi. Padahal Allah ini yang maha kaya kok minta dihutangi ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya supaya orang ini mantap ya. Tapi kok belum mantap ini kan. Kalau hutang kan pasti akan dibayar ya. Tidak hanya dimintai saja tapi hutang ya. Siapa yang menghutangi Allah ya, dengan hutangan yang baik ya, maka Allah fayudha'ifahu, akan melipatkan. Lipat itu ya didobelkan ya. Dan di situ disebut fayudha'ifahu adhafan katsiran, beberapa lipatan yang banyak. Ini ya. Jadi barang siapa yang menghutangi kepada Allah dengan hutangan yang baik, maka Allah akan mengembalikan dengan lipatan-lipatan yang sangat banyak. Itu janjinya Allah. Jadi kalau Bapak Ibu mau beramal infak untuk pembangunan, lah ini Allah sudah berjanji bahwa berarti Bapak Ibu menghutangi Allah akan dibalas dengan berlipat-lipat ganda ya. Nah sayangnya kadang-kadang kita kurang mantap tadi ya. Jadi kadang-kadang karena kurang mantap kita sehingga ya kurang kita laksanakan, atau Allah memberikannya ya karena enggak mantap ya enggak saya beri yang berlipat ganda gitu, mungkin begitu ya. Dan memang ini namanya manusia ya, namanya manusia itu ya juga sudah disabdakan di Al-Quran, walakinna aktsarun nasi la yu'minun gitu. Kebanyakan manusia tidak beriman ya. Apa? Tapi jangan sampai kita yang ada di sini itu termasuk itu ya. Kita harus yang beriman yang mantap ya. Di awal Baqarah juga dijelaskan, dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini tidak ada
ragu-ragu, tapi kita masih ragu-ragu. Nah, ini mari kita mantapkan semuanya. Kita harus yakin bahwa dengan infak ya, nanti akan bertambah hartanya. Dijelaskan oleh Nabi, mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta karena disedekahkan. Harta yang disedekahkan ini tidak akan berkurang. Ini dawuhnya Nabi. Bahkan akan bertambah. Nah, itu dawuh-dawuh dari Nabi dan dari Allah yang mestinya harus kita mantapi. Ya. Dan ini pokoknya begini, pondok sini inginnya adalah untuk mengembangkan pondoknya, supaya tadi sudah dijelaskan bahwa tempat-tempat yang untuk anak-anak ini karena banyaknya anak-anak sehingga untuk belajar tidak nyaman, sehingga kalau tidak nyaman ya kurang masuk pelajarannya. Maka ya kita bergotong royong untuk semampunya untuk bersama-sama berjihad dengan memberikan infak kepada pondok ini ya. Dan juga para bapak dan para ibu harus dimantapi ya, harus dimantapi. Tadi ketinggalan kok disinggung mengenai Al-Quran dan syariat ya. Ini tidak boleh diragukan ini ya. Para imam-imam itu pasti hafal Quran dan juga ahli fikih itu seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu kan ngabei ya. Tidak hanya Quran saja ya. Jadi kalau ada perkataan Quran diwayoh itu tidak mau. Ini tidak mayoh Quran ya. Jadi kita mencintai semuanya. Jadi tidak mayoh. Yang memang diwayoh tidak boleh ya. Artinya disingkirkan Qurannya. Tidak, kita perhatikan semuanya, maka itu akan berhasil semuanya ya. Tidak kemudian kita belajar agama, belajar fikih itu namanya kita mayoh Quran, bukan ya. Jangan mengatakan begitu ya, itu tidak pas itu untuk kita ya. Memang para ulama itu ya Qurannya yang mahir, agamanya, fikihnya juga mahir. Sudah yang di sini juga ada seperti apa itu ya, semuanya dipelajari ya, kemudian Pak Kiai Sakroni dan lain sebagainya. Jadi jangan menganggap kata-kata itu ya, kita harus mantap itu. Dan kemantapan orang tua ini akan menjadikan doa dan keberhasilan anak-anak. Ini kadang-kadang anaknya bapaknya masih beragu ya, begini itu akan mengganggu kenyamanan anak-anak. Maka kita harus memantapkan hati ya. Sudah mantap bahwa anak kita akan cerdas, anak kita ini akan cepat hafal ya. Jadi kita harus berpikir yang positif dan itu nanti akan terjadi positif. Kalau pikirannya anak kita begini, ini ya itu yang akan terjadi ya. Karena itu Allah akan mengikuti keyakinan kita semua. Jadi anak indaduni abdi, saya akan mengikuti. Di situ malah sebutkan don ya. Jadi tapi yang mestinya saya akan mengikuti keyakinan hambaku terhadap aku ya. Yakin selamat akan selamat, yakin pintar akan pintar. Nah ini kadang-kadang pikiran kita yang belum percaya sendiri gitu ya. Jadi kalau kita harus yakin bahwa mestinya anak kita dan kita sendiri itu hanya adalah orang-orang cerdas ya. Karena apa? Karena otak yang diberikan Allah kepada kita itu sudah luar biasa. Kok nggak bisa cerdas? Ya ini yang menggunakannya yang belum bisa maksimal. Ya, kalau bisa menggunakan maksimal, mestinya akan bisa cerdas ya, itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya, dan mudah-mudahan
kita diberi rezeki yang banyak, barokah, manfaat di dunia wal akhirah, diberi kemudahan dan diberi cita-cita kita yang baik diberi hasil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana wa azwajana jiranana wa aqribana wa asdiqana wa dhurriyyatina wal hadirin wal hadirat fi hadzal majlis min ahli al-ilmi wal khairi wal Qur'an wa min ibadika sholihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-alimin wa min ibadika al-amilin wa min ibadika al-dhakirin wa min ibadika asy-syakirin wa min ibadika al-mukhlisin wa min ibadika al-mujtahidin wa min ibadika al-mujahidin wa min ibadika al-hafizin wa min ibadikal hamidin wa min ibadikal mahirin wa min ibadikal mutqinin wa min ibadikal mustaqimin wa min ibadikal suhiyin wa min ibadikal mu'ammarin fi ta'atik wa min ibadikal salimin min jamil ahwal wal afad wal ahad wal amrad wal asar wal hasad innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka wa amalan sholihan mutaqabbala wa ilman nafi'a wa waladan sholihan muti'a wa shifaan min kulli da'in wa saqab. Ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana wa ahwala min ahsanil ahwal bi haulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al ya muqallibal qulub Sambit qulubana wa quluba ma'ala dinik. Allahumma hassil maqasidana wa maqasidahum maqasidat dunya wal akhirah wa yassir lana umurana wa umurahum umurud dunya wal akhirah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madu ya wasi'al karami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Ya, kami ingin menghutangi Allah ya. Walaupun sedikit yang pahalanya kami berikan kepada abah saya dan mertua saya pakai Haji Muhammad Arwani dan sekalian dan Haji Muhammad Syaroni sekalian ya. Oke. Demikian tadi mau'izah hasanah yang telah didahulukan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Abdul Ahmad Arwani. Kepada beliau kami haturkan terima kasih.
Hadirin hadirat rahimahullah, sebelum kita lanjutkan sambutan yang kedua, yaitu sambutan atas nama pimpinan pondok, perlu kami informasikan terlebih dahulu, setelah acara ini kami tutup, mohon kami informasikan kepada Bapak Ibu Wali Santri bahwa setelah acara ini kami nanti bisa menemui Ustadz Halakohnya masing-masing untuk menerima titipan dari pondok, kalender, kemudian buku tugas selama liburan, dan ada voucher. Jadi nanti untuk tempatnya bisa panjenengan cek di grup Halakoh masing-masing. Kami persilakan untuk melanjutkan